Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Nurul Rohmang, mahasiswi D3 Radiologistika Side Cipta Husada Malang. Nah, di sini saya akan membahas tentang detektor. Apa itu detektor? Lah, detektor itu adalah bahan yang peka terhadap radiasi. Nah, detektor yang akan saya bahas ini adalah tentang detektor sintilasi, di mana detektor sintilasi ini terdiri dari dua bahan, yaitu bahan sentilator dan satunya lagi adalah bahan fotomultiplier. Nah, bahan sentilator itu adalah seperti padat, cair, gas yang apabila terkena radiasi pengion maka akan menghasilkan percikan cahaya. Nah, fotomultiplier itu tadi apa? Fotomultiplier tadi itu apabila tadi bahannya sentilator itu kan menghasilkan cahaya. Nah, ketika menghasilkan percikan cahaya tersebut, maka akan diubah menjadi pulsa listrik. Nah, kemudian kita akan masuk ke bahan sintilatornya. Nah, proses dari sintilator itu adalah seperti di gambar ini. Nah, di gambar ini dilihatkan banget, yaitu ada gambar, ada tulisan pita konduksi dan ada pita valensi. Nah, saya akan jelaskan. Dalam kristal bahan sintilator terdapat pita-pita atau daerah yang dinamakan sebagai pita valensi dan pita konduksi yang dipisahkan dengan tingkat energi yang berbeda. Jadi terlihat ya teman-teman, dari gambar ini ada perbedaannya antara pita valensi dan pita konduksi. Jadi dipisahkan daerahnya. Kemudian pada keadaan sadar atau ground state, seluruh elektron berada di pita valensi sedangkan di pita konduksi kosong. Ya, teman-teman. Nah, ketika terdapat radiasi yang memasuki kristal, terdapat kemungkinan bahwa energinya akan terserap oleh beberapa elektron di pita valensi sehingga dapat meloncat ke pita konduksi seperti yang ada di gambar ini. Jadi elektronnya berpindah ke konduksi ya teman-teman. Nah, kemudian beberapa saat kemudian elektron-elektron tersebut akan kembali ke pita valensi melalui pita energi bahan aktivator sambil memancarkan cahaya. Jadi, jumlah percikan cahaya sebanding dengan energi radiasi yang diserap. Jadi sama dengan ya, maksudnya sama perbandingannya, dan dipengaruhi oleh jenis sentilatornya. Jadi berbeda-beda teman-teman. Kalau sentilatornya ini berapa dan itu berapa, jadi berbeda-beda ya. Percikan-percikan cahaya ini kemudian ditangkap oleh fotomultiplier. Nah, yang tadi saya sebutkan, dan fotomultiplier ini adalah berfungsi untuk mengubah dan menjadi pulsa listrik. Ya, teman-teman. Nah, ada beberapa contoh ya teman-teman, seperti bahannya itu adalah kristal NaI atau Ti, terus kemudian kristal ZZNS atau dalam kurung Ag, dan kristal Lii atau Eu, dan sintilator organik. Nah, kita lanjut ke tabung fotomultiplier. Nah, tadi kan sudah disebutkan di awal bahwa detektor sintilasi itu terdiri dari dua, yaitu bahan sentilator dan fotomultiplier. Nah, kalau sintilator tadi itu merubah bahan radiasi menjadi percikan cahaya, maka fotomultiplier maka fotomultiplier itu berfungsi mengubah percikan cahaya tersebut menjadi berkas elektron sehingga dapat diolah lebih lanjut menjadi pulsa atau arus listrik. Nah, tabung fotomultiplier ini terbuat dari tabung hampa yang kedap cahaya dengan fotokatoda yang berfungsi sebagai masukan pada salah satu ujungnya yang terdapat beberapa dinode untuk menggandakan elektron seperti terdapat pada gambar ini. Nah, kelihatan kan? Nah, fotokatoda yang ditempelkan pada bahan sintilator akan memancarkan elektron bila dikenai cahaya dengan panjang gelombang yang sesuai.
Elektron yang dihasilkannya akan diarahkan dengan perbedaan potensial menuju dinode pertama. Dinode tersebut akan memancarkan beberapa elektron sekunder bila dikenai oleh elektron. Nah, seperti itu ya teman-teman. Maka elektron-elektron sekunder yang dihasilkan dinode pertama akan menuju dinode yang kedua, akan dilipat gandakan kemudian ke dinode ketiga dan seterusnya, sehingga elektron yang terkumpul pada dinode terakhir berjumlah sangat banyak. Nah, dengan sebuah kapasitor, kumpulan elektron tersebut akan diubah menjadi pulsa listrik. Nah, itulah penjelasan dari saya tentang detektor, lebih tepatnya adalah detektor sintilasi. Kurang lebihnya mohon maaf, karena saya juga masih belajar dan teman-teman juga masih belajar, jadi kita sama-sama belajar ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.